makanya baru bisa join. Kayak bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat bersuasapa online dan berbagi sharing ilmu pada media YouTube ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindya Khairunisa Rahmawati, selaku moderator dalam acara pagi hari ini. Sebelum masuk ke acara inti, marilah kita dengarkan sambutan dari Ketua Pelaksana kita, yaitu Aah Nurjana. Kepada Teh Aah Nurjana, dipersilakan. Ya, terima kasih Kak Nindya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Denny Irawan SEME selaku Direktur Penelitian dan Kajian PPI Dunia, Pak Rusel Butar SHSTM HMM selaku Ketua Yayasan Bangun Nusa Bangsa. Yang saya hormati Nur Fitrah Ramadan Eskom selaku Ketua Umum JI. Yang saya hormati juga Kanin Ditya Khairunas SE selaku Ketua JI Bogor Raya. Sebelumnya saya mohon maaf untuk tidak ada gambar ya, karena ada beberapa kendala, jadi gambarnya mati gitu. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada para pengurus JI yang sudah menyiapkan acara webinar ini. Mudah-mudahan sampai nanti acara ini berjalan dengan lancar. Saya juga berterima kasih kepada Pak Denny, Pak Rusal, dan Fitrah Ramadan yang telah memberikan waktunya untuk nanti menjadi pemateri. Webinar kali ini bertemakan membuka 2021 dengan membentuk karakter pemuda yang visioner untuk menuju Indonesia Emas 2045. Sejalan dengan visi dari JI itu sendiri, menciptakan generasi berkualitas untuk mewujudkan Indonesia Emas. Semoga untuk para pemuda ataupun masyarakat yang menonton webinar kali ini, mudah-mudahan di awal tahun 2021 ini para pemuda bisa memiliki visioner untuk menuju Indonesia Emas, yaitu dengan maju dengan diri sendiri maupun bersama dengan orang lain. Mungkin itu saja sambutan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh atas sambutannya. Oke, baik. Tidak perlu berlama-lama, kita langsung aja ke acara inti, yaitu materi pertama tentang tantangan strategi menuju Indonesia Emas tahun 2024 yang akan dinarasumberi oleh Bapak Denny Irawan, SE, ME, selaku Direktur Penelitian dan Kajian PPI Dunia. Nah, sebelum Pak Denny menjelaskan tentang materinya, nah, saya ingin memberitahu kepada peserta yang hadir pada pagi hari ini, jikalau ingin menanyakan sesuatu, nanti ya, setelah pemateri memaparkan seluruh materinya, baru nanti ada sesi tanya jawab, seperti itu. Nanti silakan bertanya di kolom chat YouTube. Oke. Nah, baik. Nah, sebelumnya, apa sih gitu kan, apa sih Indonesia Emas tahun 2045 itu? Nah, sedikit ngulik sebentar ya sebelum pemateri memaparkan materinya. Jadi, Indonesia Emas tahun 2045 adalah sebuah rancangan ataupun rencana ataupun harapan kondisi Indonesia di tahun 2045 ini nantinya akan lebih unggul di bidang ekonomi kah, atau politik, pendidikan, dan lain sebagainya, serta dapat bersaing dalam kancah global tentunya. Nah, untuk itu diperlukan strategi yang dapat mewujudkan impian tersebut. Nah, pengembangan SDM di Indonesia harus benar-benar dibenahi, yang dimulai dari generasi mudanya dulu, seperti itu. Karena kaum milenial yang saat inilah yang nantinya akan
berperan penting pada tahun 2045 nantinya. Nah, oke, langsung saja kita masuk ke materi. Oke, untuk Bapak Denny Irawan, waktu dan tempatnya dipersilakan. Waktunya 30 menit ya, Pak. Terima kasih, Mbak Moderator. Nah, yang saya hormati rekan-rekan pimpinan dan pengurus Generasi Indonesia Emas, lalu Bapak dan Ibu pembicara, ada Pak Rusel, ada Bu AA. Senang bisa satu forum hari ini. Gitu ya, di sini untung nggak pagi-pagi banget kalau di sini, ini udah jam 1 siang kalau di sini. Karena pagi-pagi kan susah juga, kebayang jam 9 hari Sabtu. Oke, saya izin share screen ya. Saya Denny Irawan, saya kenalin diri dulu. Saya sekarang mahasiswa doktoral di Australian National University dan di PPI Dunia ya lagi dapat amanah buat jadi di Direktur Penelitian dan Kajian. Oke, jadi kebetulan memang ada satu agenda besar. Suara saya kedengaran kan ya? Oke. Thank you. Oke, slide-nya terlihat ya, mudah-mudahan. Ya udah. Oke, jadi memang kalau di PPI Dunia setahun ini memang agenda besar kita mempersiapkan Indonesia Emas 2045. Gitu. Jadi ada kesamaan memang secara agenda, secara umum gitu ya dengan tema seminar hari ini memang sangat berkaitan. Gitu. Tapi ada satu pertanyaan besar waktu kami bicara di awal kepengurusan tentang Indonesia Emas 2045. Jadi pemerintah senang, pemerintah luar biasa semangat menyongsong ini 100 tahun kemerdekaan, dan di tahun 2020 kemarin, pertengahan tahun, di tengah-tengah krisis, Indonesia justru naik kelas sebetulnya, gitu ya, dari negara yang pendapatannya menengah ke bawah jadi menengah atas. Gitu. Dan karena sekarang sudah menengah atas, jadi memang next stage-nya itu adalah untuk jadi negara maju. Gitu. Nah, itu seberapa lama gitu ya, dan semuanya mentarget 2045 ketika 100 tahun kemerdekaan. Oke, sekarang kita udah sepakat 2045 jadi negara maju. Lalu muncul tantangan selanjutnya waktu itu dalam diskusi kami, definisi negara majunya berdasarkan apa? Kalau cuma rata-rata pendapatan nggak cukup bagus gitu untuk jadi definisi negara maju. Kalau korupsinya masih seperti sekarang gitu ya, setiap kabinet selalu ada menteri yang ketangkep gitu loh karena korupsi, dan korupsinya juga ya yang dikorupsi juga sangat hal-hal yang sifatnya sensitif lagi gitu kan. Jadi itu bukan definisi negara maju gitu kan, dari segi korupsinya, dari segi pendidikannya gitu loh, masih banyak persoalan dengan pemerataan, sehingga kami definisikan setahun ini membuat banyak karya tulis di PPI Dunia. Kami lagi menulis buku sekitar 10 sampai 12 buku gitu dari berbagai bidang tentang definisi Indonesia Emas tersebut, dan kami sepakat bahwa yang kami inginkan definisinya adalah bahwa Indonesia Emasnya harus berkelanjutan. Itu sebabnya perannya sebagai pemuda, lalu bagaimana targetnya Indonesia Emas ini bisa sejalan dengan SDGs-nya yang digariskan oleh PBB. Gitu. Oke, ini sekilas tentang Sustainable Development Goals. Gitu. Jadi ini 17 blok besar yang kalau dirinci itu ada sampai 250-an indikator tentang Sustainable Development Goals. Target-target pembangunan yang berkelanjutan. Dan semuanya itu bentuknya indikator. Gitu. Nah, itu yang kami akhirnya jadikan kalau di PPI Dunia ini jadi acuan kami. Seperti misalnya no poverty, nomor 1 ini blok yang warnanya merah. Ini simple, gitu, bahwa pada tahun 2040 ya, kalau nggak salah di sini targetnya, bahwa tidak boleh lagi ada absolute poverty. Gitu. Kalau relatif poverty itu membandingkan pendapatan orang dengan pendapatan lain, dan itu pasti ada ya, karena ada yang lebih kaya, ada yang lebih miskin, gitu, yang sangat kaya. Gitu. Tapi nggak boleh ada absolute poverty, yaitu ada orang yang masih untuk makan dan memenuhi kebutuhan pokok itu masih pusing. Nah itu yang harus diberantas. Gitu. Dan kalau bicara jadi negara maju ya harus punya kesiapan gitu, misalnya untuk di tahapan memenuhi target tersebut. Nah, peran pemudanya bagaimana gitu.
Jadi kalau saya lihat di beberapa literatur memang ternyata ada 5 hal ini yang jadi penting itu kalau untuk generasi Indonesia emasnya. Pertama adalah pemikir kritis, kedua adalah change maker, pembuat perubahan, ketiga inovator, keempat komunikator, dan yang kelima ya kesiapan untuk memimpin. Leadership-nya ini jadi persoalan. Nah, dari segi pemikir kritis, pertama diawali dari terlibat dalam kegiatan sekitar. Gitu ya, bahwa sekolah aja itu baik, punya nilai bagus itu baik, tapi itu nggak cukup. Dan kita sama-sama tahu itu kan. Dan saya ada di PPI Dunia ya karena saya percaya nggak cuma kuliah gitu berarti kan yang bisa bikin kita jadi lebih baik buat lingkungan kita. Teman-teman juga yang ada di generasi Indonesia masih berarti kan nggak cuma sekedar kuliah atau sekedar kerja gitu loh, bahwa ada hal-hal lain yang bisa membuat kita lebih bermanfaat. Lalu mulai dari mempertanyakan hal-hal yang ada di lingkungan kita. Dan di samping itu mengidentifikasi struktur masyarakatnya. Gitu, bagaimana masyarakat bekerja. Gitu, bukan berarti bagaimana setiap orang kerjanya apa gitu, tapi lebih kepada sebagai suatu sistem ketika kita punya ide, bagaimana caranya untuk mewujudkan ide tersebut, membuatnya jadi nyata. Gitu. Jadi mulai dari identifikasi strukturnya, kan, tahu bagaimana caranya ekosistem ini, masyarakat ini bekerja. Lalu mulai berani menantang status quo bahwa ada hal-hal yang memang membuat kita jadi nyaman, tapi nyaman dalam hal yang tidak baik. Gitu ya. Jadi kalau simpelnya kayak kalau merasakan tinggal di negara maju kan tahu kan bahwa di sini orang nggak ada yang punya ART gitu, jarang sekali kan kecuali super kaya gitu. Di Indonesia masih banyak. Gitu. Dan di sini itu ketika misalnya orang tuanya dua-duanya bekerja, maka anak itu dititip ke tempat penitipan anak profesional. Kalau di Indonesia rasa takutnya luar biasa kan nitipin anak begitu kan. Nah, itu zona nyaman, siap nggak berubah. Karena seiring Indonesianya semakin maju, tenaga kerja semakin mahal, maka banyak juga loh budaya-budaya yang akhirnya harus berubah. Gitu. Bahwa secara gender, suami dan istri keduanya misalnya harus bekerja. Itu something yang memang kan menuju negara maju, ada perubahan yang ke arah sana. Gitu. Penyetaraan gender pada level yang lebih luas. Gitu. Sehingga akhirnya sampai seperti tadi. Gitu. Ngurus anak pun jadi tantangan ternyata kalau di negara maju. Gitu. Nah, lalu ada sampaikan ketidakbenaran. Gitu. Kalau berpikir kritis ya sampai di tahapan itu. Nah, ini peranan pemuda yang pertama. Gitu ya. Yang kedua, membuat perubahan. Jadi nggak cuma diam gitu ya, karena ilmu yang diberikan di pendidikan formal sebenarnya cukup kalau saya rasa. Cuma keinginan bergerak dan beraksi. Atau sekedar ikut sistem, nah itu yang jadi bahaya. Gitu, karena pemudanya butuh lebih dari itu sebetulnya. Nah, ada satu hal menarik, kemampuan memobilisasi sesama. Dan bahkan kalau di era sekarang memanfaatkan sosial media. Nah, ini proses-proses membuat perubahan yang kalau dari sisi pemuda peranannya di sini. Dalam konteks besar mewujudkan SDGs yang tadi. Jadi negara majunya itu ya pemudanya juga dinamik. Tapi dinamik dan juga berkontribusinya secara positif. Gitu. Ini hal penting lainnya yang justru ini jadi motor. Jadi kalau dalam ekonomi ini masuk ke dalam salah satu faktor utama, gitu ya. Inovator ini bisa ada dalam entrepreneurship, gitu. Dan peranan besar sebetulnya ada di sana, ada di entrepreneurship. Meskipun setiap orang juga harus bisa inovasi, gitu kan. Satu hal penting bahwa banyak hal yang tidak bisa diakses oleh generasi tua. Kalau nggak karena COVID, orang-orang yang usianya 60 atau 50 ke atas itu akan sangat males kan sebetulnya. Belajar cara pakai Zoom, pakai StreamYard gitu. Tapi kalau sekarang lihat karena ada paksaan, mau nggak mau bisa. Tapi intinya sebetulnya itu bukan hal yang bisa diakses dengan mudah oleh generasi yang udah di atas kita gitu, yang masuk ke dalam masih tataran generasi muda. Nah, mulai dari situ kita punya bekal kan bahwa ada hal-hal yang tidak bisa diakses tadi. Nah, tawarkan ide baru berdasarkan itu, lalu tawarkan solusi alternatif. Penolakan pasti banyak gitu, biasa. Gitu. Apalagi kalau misalnya kita belum punya background, begitu kita tawarkan solusi, ya diremehkan itu normal. Gitu. Tapi harus banyak mencoba kan, gitu. Karena ternyata nanti kita akan temukan juga bahwa kita tawarkan solusi ke orang yang tepat atau enggak. Gitu. Itu hal-hal yang selalu jadi tantangan kalau jadi inovator. Komunikator, nah ini simple, sampaikan pentingnya keberlanjutan. Gitu ya, bahwa generasi Indonesia emas, Indonesianya jadi emas, tapi emasnya seberapa lama bisa bertahan. Kita lihat Amerika ratusan tahun jadi
contoh emas gitu ya buat demokrasi. Terus tiba-tiba gedung DPR-nya diserang gitu sama masyarakatnya sendiri gitu dan kebobolan gitu. Itu kan jadi tadi berarti redup kan. Gitu. Mau seberapa lama gitu mencari generasi emasnya tadi Indonesianya ya. Kalau generasi emasnya begitu tua nanti ganti kan di generasi. Tapi Indonesianya seberapa lama bisa terus bersinar. Gitu. Karena ternyata tantangan dan dinamisasinya ada terus kan. Gunakan media sosial yang bisa menjangkau banyak pihak gitu ya. Tapi ya Presiden Trump kasih contoh yang agak unik ya untuk sosial media sampai akhirnya di ban total kan sama Twitter hari ini. Ini yang jadi penting untuk komunikator dan kita lihat kan bahwa komunikasi memang bisa jadi alat yang baik kalau digunakan dengan baik, bisa jadi alat yang buruk begitu digunakan dengan tidak tepat. Dan ada kontrol sosial di sana. Nah, ketika orang nomor satu di satu negara yang kacau, gitu ya, seperti di Amerika, ya, yang malah justru jadi provokator, bingung kan? Itu tantangan buat demokrasi. Gitu. Itu tantangan buat keberlanjutan juga. Gitu. Nah, yang terakhir ini pemimpin. Siap tampil dan memimpin. Gitu ya. Dan bicaranya ketika tanya sarananya apa, tentu organisasi dan jejaring. Nah, sekarang saya mau kasih lihat sedikit struktur ekonomi kita. Itu dalam kaitan dengan keberlanjutan dan kepemudaan tadi. Gitu. Jadi ini data yang 2020 saya rasa baru mau keluar ya. Gitu. Jadi kalau dilihat di baris paling bawah, sebenarnya pengguna internet di Indonesia ini baru 40-an persen, gitu ya, 40% kurang sedikit. Gitu. Jadi sebenarnya secara penggunaan internet pun kita masih kacau, masih rendah. Gitu. Dan ini jadi modal yang penting sebetulnya kan. Kalau bicara mau masuk ke negara maju, gitu loh, di mana internet itu bukan jadi soal, karena makan di restoran jauh harganya sama satu kali makan dengan bayar internet sebulan, gitu kalau di negara maju, karena tadi ada berbagai faktor yang menarik gitu loh, struktur biaya itu akan berubah total. Gitu. Jadi ini internet masih menjadi barang mewah intinya kalau di Indonesia. Nah ini yang harus diatasi. Nah dari tenaga kerja cuma di bawah 20% yang masuk ke dalam sektor-sektor yang bernilai tambah tinggi, yang warnanya kuning. Gitu. Jadi masih ada perubahan ke depannya, bahwa sektor yang berkembang itu kalau semakin negara maju ya mestinya di yang warna kuning ini. Tapi di kita baru menyerap kurang dari 20%. Gitu. Mestinya bisa sampai di 50%. Gitu. Tapi ini bukan berarti kita harus ke sana full ya. Karena sejauh bisa menemukan bentuk dan tadi menemukan nilai tambah yang baik, ini nggak jadi soal utama sebetulnya. Nah, ekonominya juga gitu. Jadi dominan itu masih sektor-sektor konvensional. Itu ya, sektor-sektor jasa dan informasi teknologi ini masih baru sedikit gitu, nggak sampai 23%. Nah, ini yang lebih detail saya kasih share gitu tentang Indonesia Emasnya. Jadi kita lagi buat buku. Ada proses penulisan ini sekitar rencana besar di 13 buku, tapi tentu akan disesuaikan seiring jalan. Itu tentang Indonesia Emas berkelanjutan, dan ini kumpulan pemikiran pelajar Indonesia sedunia. Jadi yang nulis itu ya kumpulan artikel dari anggota-anggota PPI yang tersebar di seluruh negara di dunia. Gitu ya. Ini direktorat kami, itu total kurang lebih ada 15 tim di bawahnya. Jadi ini total ada sekitar 110 orang, dan setiap buku itu sesuai dengan bidang ini. Jadi ada satu buku tentang ekonomi, mendefinisikan Indonesia Emas 2045 dari sisi ekonominya, lalu dari sisi budayanya, dari sisi hubungan internasionalnya, teknologi, dan seterusnya. Gitu ya, termasuk dari pendidikan dan tentunya kesehatan. Karena kalau kita lihat dari keinginan untuk bekerja kerasnya pemerintah clear, jelas gitu dalam penanganan COVID. Itu saya ngelihat gitu. Tapi kita kan bicara tentang cukup efektif nggak hasilnya. Gitu. Karena ternyata memang banyak hal-hal yang nggak bisa instan kan. Itu memang ada perubahan yang mendasar yang diperlukan gitu dalam tata kelola sistem kesehatan, dan semoga ini jadi momen baik untuk perbaikan ke sana gitu. Nah ini bukunya, jadi landasan pemikirannya tentu di Juni 2020 tadi saya sudah bilang kan, kita masuk dalam negara pendapatan menengah atas, naik kelas justru di tengah krisis. Lalu secara proyeksi pertumbuhan, ukuran PDB kita itu ada di posisi nomor 4 terbesar di dunia tahun 2050 gitu. Jadi memang kita akan jadi naik kelas, jadi big power gitu. Tadinya saat ini masih bisa dibilang middle, sebetulnya middle power. Nah tapi tadi ekonomi yang naik ini bisa diiringi nggak dengan hal-hal lain, karena bukan cuma pendapatan kan yang jadi persoalan gitu. Pendapatan naik, pendapatannya merata atau enggak gitu ya. Nah, bagaimana aspek lingkungannya gitu.
Karena kita lihat ada beberapa negara yang orangnya ada yang kaya sekali, gitu, tapi berantakan secara tata kelola. Gitu. Dan saya kalau misalnya boleh sebut, ya kita lihat India. Gitu. India dan China itu contoh yang cukup ekstrim. Keduanya itu masuk, nanti ketika kita nomor 4, mereka itu nomor 1 dan nomor 2 gitu secara ekonomi ukurannya. Gitu. Tapi India itu betapa berantakan sistem administrasinya, sedangkan China nyari satu orang dari 1,3 miliar itu bisa, gitu kan, memang rapi. Kita nggak bicara komunis atau enggaknya, tapi memang kemampuan untuk memanage suatu negara itu ada tantangannya dan keseriusan gitu bisa menentukan. Nah ini yang jadi persoalan, gitu. Perlu sama-sama kita definisikan dan kami coba definisikan itu, karena fokusnya pada pemetaan masalahnya. Itu banyak sekali yang menghalangi Indonesia jadi negara maju, terutama tadi kalau dalam konteks terkait dengan pemuda, banyak yang senang dengan status quo kan, gitu ya, bahwa hidup itu enak gitu. Kita bisa dengan mudah kalau di Indonesia hire asisten rumah tangga, hire sopir. Seiring dengan jadi negara maju, setiap orang masing-masing dan secara merata akan naik hingga pendapatannya, itu nggak mungkin lagi dilakukan, gitu. Karena memang secara standar nanti akan terasa gitu. Ya simpelnya ketika ART mau dibikin jadi standar UMR gitu, itu kan banyak yang pasti tadinya biasa pakai ART, kalau itu diterapkan waktu nggak jadi gitu. Tapi ya ketika kita bicara negara maju, ketika semua orang harus sama-sama baik pendapatannya, ya itu normal gitu loh. Nah ini banyak status quo yang menghalangi kita. Itu satu sisi tadi. Termasuk juga berbagai hal ya, karena saya ngerasain di sini seperti misalnya kalau lagi balik nama kendaraan misalnya. Di negara maju bisa sampai online, di Indonesia gimana prosesnya? Itu kan contoh-contoh kecil kan, dan banyak yang menghalangi tadi. Lalu kita coba tawarkan solusinya, karena tadi coba untuk jadi change maker, pembuat perubahan, sampai akhirnya kita coba gariskan, kita jadi administrator yang baik, bahwa rencananya ada, realistis nggak? Kita gariskan timeline-nya untuk menuju ke sana. Nah ini acuannya, ada standar pendapatan yang paling simple, lalu ada IPM, lalu ada SDGs, sampai akhirnya yang menggerakkan kami jadi rencana strategis penelitian dan kajian kami. Itu ya. Dan basisnya adalah SDGs, lalu ini adalah bukunya yang coba kami definisikan, dan ini penyelarasannya. Jadi satu tim, karena kami punya banyak tim, satu tim itu ada spesifik blok SDGs yang mana yang ditarget. Dari saya itu mungkin, makasih teman-teman. Oke, terima kasih banyak Pak Denny atas sharing-sharing ilmunya nih tentang tantangan dan strategi ya. Gimana cara pemuda untuk menghadapi nantinya Indonesia saat tahun 2045. Nah, kesimpulannya yaitu Indonesia emas itu harus berkelanjutan. Nah, ini bisa diikuti dengan adanya penyetaraan dari segala sisi. Nah, sebagai generasi muda, kita harus memiliki energi, gairah, semangat untuk konsisten dinamik agar dapat menghadapi segala problematika yang akan kita hadapi tahun 2045 nanti. Oke, tidak perlu panjang lebar lagi, kita langsung masuk ke pemateri kedua, yaitu materinya adalah peran pendidikan dalam mempersiapkan generasi emas, yang akan dinarasumberi oleh Bapak Russel Butar-Butar, SH, ST, MH, MM, selaku Ketua Yayasan Bangun Nusa Bangsa. Oke, untuk Bapak Russel, waktu dan tempatnya dipersilakan, waktunya 30 menit. Terima kasih. Halo, Bapak Russel? Untuk mic-nya Pak masih di mute. Oke. Oke, halo. Oke, halo Bapak. Ya, Oke. silakan Pak. Oke, untuk share screen saya ini coba bantu ya.
Oke. Oke. Bisa, Pak. Oke. Oke, saya mencoba melihat generasi emas ke depan dari peran pendidikan. Ya, ini menjadi suatu tujuan kita ya, target bersama di 2045. Nah, kemudian tadi Mas Denny udah bicara mengenai bagaimana dari berbagai sudut teknologi, ekonomi, melihat 2045 itu sebagai sustainability ke depan, ya, bahwa gerakan Indonesia Emas ini tentunya harus berkelanjutan di situ. Nah, kita akan saya melihat dari sudut pandang lokal saja ya, lokal di Indonesia. Karena saya sering keliling Indonesia dari pulau ke pulau dari ini gitu. Jadi sebenarnya pokok masalah itu di depan itu sebenarnya sudah terlihat di depan mata kita sendiri. Ya. Kemudian dari masalah historikal kita juga ya, sejarah pendidikan kita yang sangat menurut saya kompleks ya. Sistem pendidikan di Indonesia itu yang susah untuk dewasa menurut saya. Saya akan katakan itu untuk dewasa. Tiap ganti era ganti kurikulum, ganti ini, ganti itu, dan semua dibuat capek untuk itu. Sementara masalah pondasi di awal seperti bangunan kita nggak pernah bicarakan. Selalu berbicara masalah mau dibikin apa dindingnya, mau dibikin apa atapnya, mau dibikin apa gitu. Dan sekarang yang saya takutkan lagi digital itu juga sekarang seperti buah malakama. Ya, generasi muda kita sekarang itu sangat rentan. Ya. Nah, karena kenapa? Sekarang itu yang menjadi acuan itu adalah seberapa banyak uang yang kamu ciptakan. Misalnya gamers itu bisa ciptakan 1 miliar dalam 1 tahun, 2 miliar, 3 miliar. Ya. Dan itu menjadi pujaan anak-anak kita. Jadi pujaan. Maksudnya seberapa besar kamu produksi gitu loh. Tapi kalau kita tanya gamers sekarang gitu, umur 21 tahun itu udah mau pensiun. Udah kehilangan arah juga. Nah, jadi selalu langsung kita buat untuk jadi produksi, untuk memproduksi, produksi. Nah, ini juga menjadi tantangan juga ke kita. Sementara fundamental kita seperti kalau kita katakan Ki Hajar Dewantara ya, itu pondasi ilmu itu secara filosofi dan teoritis itu memang itu yang harusnya segera kita juga perkuat. Sehingga digital itu bukan nanti menjadi disruption kepada generasi muda kita ke depan. Kalau kita lihat sekarang, dari mana sih penghasilan ekonomi Indonesia? Kita selalu bicara raw material, bukan high tech. Ya. Artinya apa? Transaksi antar daerah kita, transaksi ekspor kita itu kebanyakan masih raw material. Nah, ini ya seharusnya juga harus kita sadari bersama. Apakah kita mau keluar dari kotak ini, udah berani keluar, atau masih tetap di kotak ini udah selesaikan persoalannya? Ya, kalau saya melihat, mungkin 10 tahun, 15 tahun ke depan kita harus masih di kotak ini. Karena kenapa? Masalah Thailand misalnya, Thailand dengan pertaniannya. Beberapa negara di Asia yang kuat dengan pariwisata segala macam di situ. Ya, dia masih menggunakan nature, alamnya untuk bertahan di situ. Apalagi pandemi ini mengajarkan kita apa? Ya kita harus kuat pangan, kita harus kuat itu semua. Lawan kita nggak tahu sampai kapan selesai perang ini, gitu loh. Ini yang seharusnya bisa juga kita pikirkan bersama. Nah, bagaimana dengan pendidikan? Saya mungkin screen-nya nggak bisa ya, coba dibantu ya. Nah, di sini nih saya lihat nih. Kalau kita sekarang, kebanyakan itu masuk ke produktif dan aplikatif. Ya. Orang sekarang nggak perlu lagi teori. Apa sih teori gamers? Apa sih teori YouTube? Nggak ada teorinya itu. Ya, apa sih teori digital? Kita juga hampir nggak dapat juga. Tapi dia sangat aplikatif dan sangat produktif. Nah, mungkin sarjana-sarjana juga. Secara filosofis paham nggak itu semua? Teoritis ada nggak teorinya itu? Mungkin teorinya juga susah dapat itu. Makanya kalau kita riset penelitian, teorinya apa? Bingung cari teorinya. Karena aplikasinya sudah ada dan dia juga menghasilkan uang. Nah, mau kita tarik ke atas susah gitu. Ini yang juga tantangan.
menurut saya. Kemudian pendidikan ini ya, kita lihat tadi tantangan pendidikan. Ya, kita harus belajar dari masa lalu kesalahan. Ya, saya takut kita nggak merasa ada kesalahan dalam mulai era semenjak semenjak Taman Siswa didirikan ya 1921. Kalau itu yang kita gunakan dasar bukan dari kemerdekaan tapi dari 1919 pendidikan tahun 1999, seharusnya udah lebih dari 100 tahun kita sebenarnya kalau masalah pendidikan untuk menyelesaikan ini gitu loh. Ya kan? Berarti lebih lama lagi sebenarnya kalau 135 dikurang 1921 ya didirikannya Taman Siswa. Cuma ya itu kita harus belajar dari kesalahan. Oke, next. Ini kita lihat nih ya di grafik ini ya di perjalanan waktu pendidikan kita. Ya. Sekarang kita di 2021, kemudian kita ke 2045. Ya. Berarti kita sekitar berapa tahun ya? Sekitar 24 tahun. Sementara kita dari 100 tahun yang lalu ke sekarang juga bisa dikatakan masih merangkak jatuh. Ya. Ya. Memang pandemi itu mengajarkan kita untuk berlari. Tapi saya takut kita mungkin berlari karena ketakutan. Karena terpaksa aja. Bukan berlari memang karena memang kemampuannya untuk berlari, gitu loh. Beda kan? Kita di sini kan. Kita sebenarnya bukan dilatih untuk berlari karena dari dulu ke dulu kalau kita persoalan guru, persoalan tenaga pengajar, persoalan pembiayaan, persoalan itu carut marut kan? Ya carut marut. Ya. Saya seperti sekarang kasihan sama teman-teman rekan guru misalnya. Kerja 5 tahun, 10 tahun, tapi untuk ngurus nomor induk guru aja susah banget. Ya, untuk jadi guru profesional aja nggak dihargain. Ya, semuanya terlalu dipersulit untuk itu. Masa orang mengabdi dipersulit? Gitu loh. Ini jadi tantangan juga ke pemerintah kita. Ya, kemudian ya kalau kita mengatakan 2045 itu adalah peran guru, posisi gurunya di mana? Saya bingung, saya belum melihatnya. Ya. Bagaimana mereka mengembangkan ilmunya, bagaimana mereka memfasilitasi hidupnya, anggaran ke sana berapa, seperti apa gitu. Ini kan harus juga kita bicarakan bersama. Harus jelas dong di sini. Ini kan dasar pondasinya. Ya, institusinya bagaimana, manajemennya bagaimana, itu tadi. Oke, next. Nah, ini kalau kita lihat baca di 2003 di Undang-Undang Pendidikan Sistem Pendidikan Nasional kita ya. Ya. Artinya ini adalah masalah klasik. Ini masalah klasik. Ya, sebuah strategi tujuan itu masih masalah klasik. Dan sekarang itu seperti terpotong, itu udah terbelah. Itu terbelah. Maksudnya itu seperti minyak dengan air. Ya guru sekarang di mana, murid di mana sekarang? Ya kan? Artinya sekarang itu murid itu lebih patuh pada teknologi daripada ke gurunya. Itu harus kita rasakan bersama, iya kan? Nah, schedule apa semua segala macam ya kita lebih patuh kepada teknologi sekarang, dan kita lebih lebih berpuas untuk itu. Saya takut filosofis teoritis kita hilang dengan aplikatif dan produktif ini, ya. Oke, next. Coba dibantu. Nah, kalau kita tanya sekarang. Bagaimana sih kualitas generasi muda kita? Kalau kita misalnya bikin survei apa segala macam lah. Kalau kita jujur ya, kita sebenarnya di mana nih? Bahkan mungkin kita indeks pembangunan manusia sama Vietnam aja kalah kan? Vietnam loh. Ya, ini kan refleksi ke dalam. Ya, refleksi ke dalam kita coba. Sebenarnya di mana nih kita sekarang? Baguskah? Sangat baguskah? Sedangkah? Kurangkah? Atau sekali? Ya. Sekarang pertanyaannya itu, kalau kita masuk sebagai negara-negara, masuk dalam negara maju, apakah itu diakibatkan karena kualitas sumber daya manusia bagus, atau karena memang sumber daya manusia kita yang bagus, sumber daya alam kita yang bagus? Ini perlu dicatat. Perlu kita jujur menjawabnya. Ya, apa karena sumber daya manusianya atau sumber daya alamnya? Kalau saya mengatakan, saya jujur sumber daya alamnya. Saya akan mengatakan itu. Terus, apa yang kita perbuat? Fokus sumber daya alam dikelola. Sambil perbaikan sumber daya manusia itu di cop the state, nggak boleh dikasih ke orang itu, ke negara lain. Ini harus kita jaga. Semua sumber daya alam harus kita security gitu loh. Kalau saya put security, semua di security,
resource security, gasnya di security, CPO-nya, crude palm oil, kita nomor 1 dunia. Ya, kalau kita lihat dari Sumatera sampai Papua, ya memang kita rajanya CPO. Ini perlu dicatat juga bahwa mendingan kita maksudnya sambil memkerja sumber daya manusia, tetap juga kita sumber daya alam kita jangan sampai lepas. Ya. Kalau kita lihat kasus-kasus di pengadilan, kasus-kasus di mana, semuanya adalah perebutan sumber daya alam. Kebanyakan itu. Tidak ada perebutan sumber daya manusia di Indonesia. Nggak seperti di Silicon Valley, di ini, bahwa sumber daya manusia itu yang diperebutkan. Pemain bola, misalnya Ronaldo. Ya kan diperebutkan seharga berapa puluh triliun gitu loh. Apa di Indonesia ada itu? Itu tidak ada. Nah, ini perlu dicatat. Nah, faktor penyebabnya apa? Sistem SDM, budaya, atau ketidakpahaman. Ya. Ini balik-balik lagi nih, sistem kah, sumber daya manusia kah, budaya kah, atau ketidakpahaman. Kalau ketidakpahaman menurut saya, atau memang sengaja tidak paham. Ini kan berbeda ya, disengaja untuk tidak paham, atau memang dia tidak paham. Sumber daya manusia, ya ini lagi-lagi, seperti ayam dan telur. Yang mana duluan, yang mana ini. Tapi saya percaya dengan budaya. Saya lebih percaya dengan budaya. Sama seperti korupsi. Ya, saya banyak menghadapi kasus-kasus korupsi segala macam. Apa sih yang membedakan korupsi di negara maju dengan korupsi di Indonesia? Katakan gitu. Budaya korupsinya, caranya korupsi itu loh. Berbudaya enggak? Kasar enggak? Gitu loh. Ya, kalau Indonesia kan kasar banget. Dia nggak miliki budaya. Di semua negara ada korupsi. Semua korupsi. Tapi tata caranya, prosedural di korupsi itu berbeda. Ada yang hard, ada yang soft, ada yang lain. Nah, kalau dia juga tidak ada korupsi, menurut saya itu juga agak bingung juga kita. Kalau misalnya dalam artian quote and quote, kita menggunakan namanya agensi teori. Ya kan? Yang namanya madu itu ada lebahnya. Kalau nggak ada madunya, lebahnya nggak datang gitu loh. Itu dibalik lagi. Tapi dalam tataran apa? Good corporate governance, GCG, gitu loh. Oke, next. Nah, sekarang kita mau generasi emas dari generasi yang di dalam ini ke sini gitu loh. Dan dia akan tampil keluar dari barisan para inilah, barisan para mantan itu ya, gitu kan. Itu kalau kita lihat coba menciptakan ini, oke, great design. Kemudian apa lagi di sini? Jadi harus melalui pendidikan, strateginya bagaimana? Ini perlu juga harus kita kita berikan masukan ke pemerintah bahwa desain yang bagus itu, roadmap yang bagus itu juga menentukan. Ya. Roadmap seperti rencana induk itu memang harus dibuat, tapi memang harus bisa dieksekusi. Jangan petanya terlalu bagus, tapi arealnya terlalu gerti gitu loh. Oke, gimana kita menyelesaikan ini semua? Ini beberapa pandangan dari saya. Next, ya. Ya, SDM guru dan staf itu harus benar-benar memang kita genjot lagi. Anggarannya, manajemennya, kurikulum. Nah, baru spiritnya. Ya. Kalau kita di 1928 berbicara spirit satu tumpah darah, satu bahasa, satu itu adalah spirit menurut saya juga sekarang agak memudar di situ. Agak memudar. Kita terlalu terdikotomi dengan jargon-jargon yang lain deh. Yang nggak penting sebenarnya di Indonesia ini. Itu tadi seperti Mas Teh bilang, ada yang mau status quo. Spirit kita itu seperti kendor, generasi-generasi muda ini, kita seperti terkotak-kotak melihat Indonesia ini. Kita tidak utuh secara integral melihat Indonesia ini gitu loh. Saya takut kita juga generasi muda tidak melihat itu sebagai opportunity yang sangat besar ke depannya. Misalnya kalau kita bicara sustainability. Bagaimana kita bisa sustainability? Kita aja masih parsial melihat ini semua. Nah, ini juga memang harus digalakkan juga masalah spirit ini dan budaya ini. Kalau spirit dan budayanya udah ketemu, sistem dan orang seperti apapun bisa kita perbaiki. Iya, sistem itu gampang bisa kita beli itu. Iya, di Tokopedia bisa kita beli sistem bagus. Ya. Tetapi apakah budaya dan spiritnya sama? Enggak lah. Itu beda itu. Intangible itu. Ya, antara tangible yang fisik dengan itu gitu. Sumber daya manusia gimana? Bisa kita hire untuk ngajarin kita seperti apa, untuk ini seperti apa. 2 hari kelar ini, Bu. 2 hari kelar.
Nggak butuh 10 tahun untuk ini. Tapi yang saya takut, spirit kita dan budaya kita sebenarnya sudah sangat worse gitu loh. Mungkin kita bukan di titik nadir. Saya melihat ini seperti orang udah mau keluar dari ini, udah dibenam, dan hanya untuk napas saja dia mengucap syukur gitu loh. Ini apakah seperti itu sebenarnya keadaan pendidikan kita? I don't know. Itu butuh riset untuk itu. Oke, next. Oke, apapun ceritanya, semuanya activity based costing, money and budget. Idenya udah bagus 2045. Oke, good. Money and budgetnya gimana? Oke, good. Set the time, good. Terus how? Ya kan, fit to the project. Nah, ini yang harus juga kembali ke tadi bahwa 2045 ini seperti dikatakan Mas Titi tadi, kita mau ke depannya seperti apa dan itu harus berkelanjutan, future perfect continuous tense gitu loh. Ini gimana caranya kita buat itu? Itu tadi makanya saya bilang, hanya yang bisa menciptakan itu adalah spirit dan budaya. Itu hidup di hati kita di Sanubari. Bukan di oret-oretan, bukan di ini segala macam. Sama seperti spiritnya Ki Hajar Dewantara. Itu intangible itu. Tuturi Handayani itu intangible. Dan mungkin kita sebagai pengajar guru, itu yang kita ingat. Dicontoh, digugu, yang tengah, ya kan gitu kan, menarik, yang di depan, menunggu sambil, itu deh. Ini hal-hal yang menurut saya intangible. Dan di Indonesia, ya di 2045 itu memang harus dibuat slogannya apa? Bukan hanya emas. Nah, untuk mencari emas ini kan kita butuh tambang, ya, kita butuh alat untuk dapat emas gitu loh. Menambang ini kan, ya, kalau kita lihat kita kan seperti bagaimana orang cari emas di kedalaman ini laut, bagaimana di gurun, bagaimana di gunung, di hutan, dia mendapatkan emas bongkah, emas itu gitu loh. Bagaimana proses yang dihadapinya. Artinya memang itu harus juga fit. Benar-benar bahwa emas itu bukan slogan, tapi memang itu at the end itu adalah memang harus kita capai. Next. Oke, kemudian kekuatan digitalisasi dalam sistem pendidikan. Ya. Seperti yang dikatakan Mas Tini tadi juga, ya, artinya dari angka kita pengguna internet juga masih kurang. Ya, saya kira itu gampang untuk simpel untuk di push gitu loh. Cuma yang jadi kita takutkan adalah bagaimana dengan transfer knowledge-nya. Ya. Karena sekarang digital ini mana yang sebenarnya berguna tadi dengan sistem pendidikan kita, mana yang tidak. Seperti jadi gamers gitu loh. Oke. Sekarang anak-anak jadi gamers. Come on, ini dunia seperti apa mau jadi gamers kamu? Ya kan? Artinya oke, itu good idea. Tapi apakah anak-anak kita sekarang mungkin anak-anak saya juga gitu loh. Maunya main game. Anak teman saya juga seperti itu, main game. Gitu loh. Apakah ini benar? Ini kan pertanyaan lagi. Ya kan itu kan menjadi sekarang orang tua kan beli pakai data untuk main game gitu loh. Ya kan itu sesuatu yang menurut saya tantangan juga kan. Nah, jadi load factornya itu juga harus benar-benar dipikirkan. Nah, ini juga arahnya ini. Ini kan sekarang seperti dunia baru. Dunia baru ini juga harus diatur oleh sistem pendidikan kita. Harus ada aturan untuk ini dari Menteri Pendidikan misalnya. Sebagai acuan kita, digital itu dipakai untuk apa? Untuk anak-anak kelas SD seperti apa? Di anak PAUD seperti apa? Di anak SMP seperti apa? Karena ini dunia baru, nggak bisa lagi kita kontrol. Ya oke, parental, nggak cukup lah parental untuk itu. Ya. Bahkan sekarang juga kita menjadi double sumber daya untuk itu. Orang tua ngawasi anaknya ketika dia bermain, belajar. Double, kapan cari duitnya orang tua? Ya kan, ini kan jadi sesuatu yang lebih kompleks lagi. Jadi masuk ke ranah sosial. Kalau dulu kan anak berangkat sekolah, udah serahkan ke gurunya, nanti weekly report ke orang tua, oke lah. Kalau sekarang tidak, detik per detik orang tua harus ngejaga. Daring, makanya daring versus darting. Darah tinggi yang jadinya kan terakhir kan. Orang tuanya yang darah tinggi, daring itu. Nah ini perlu juga kita kami bersama. Supaya memang digitalisasi ini arahnya mendukung ke 2045. Oke, next.
Oke. Nah, sekarang saya katakan itu ya, apa namanya? Oke, kita harus berani bongkar. Harus dibongkar ini. Tadi berpikir kritis itu, saya menarik tadi apa dari Mas Denny ya, Habermas itu kritik ya. Itu apa dari Jerman apa itu sekolah kritis ya. Itu filsafat kritis. Bahwa memang kita harus menganggap bahwa sekarang itu ada masalah. Tidak pernah ada mengatakan bahwa itu semuanya everything is gonna be alright gitu loh. Ya, Yes. kita harus tetap mengatakan pasti ada yang salah. Supaya memang tadi sustainability-nya memang dapat. Ya, kalau enggak seperti itu, kalau semuanya menganggap apa namanya, kau ini paling bagus dari kami. Tadi oke, ada political will dari pemerintah untuk ini segala macam, untuk kesehatan, untuk pendidikan, untuk itu. Tapi apakah skenario yang sekarang dilakukan itu memang udah memang benar-benar paling pas dan paling efisien untuk kita ke depan. Itu yang pertama. Yang kedua second factor ya. Belajar ya. Nah, belajar itu ya. Sekarang itu belajar itu maknanya juga sangat berbeda-beda. Artinya terlalu luas makna belajar ini sekarang. Kalau belajar itu dulu kita belajar ngaji, belajar ini, jelas apa yang kita pelajarin. Oke, kamu targetnya ini, target ini sekarang. Kalau sekarang kan kompleks. Ya, kompleks ya. Anak-anak juga terlalu kompleks untuk belajar. Terlalu beban mereka terlalu berat. Berat. Mungkin saya juga seperti mereka kan stres saya. Ya. Ya, tugas dari ibu ini, tugas dari ibu ini, tugas dari ibu. Terlalu gampang tugas itu masuk ke mereka melalui online. Benar kan? Ini harus juga dijaga tentang psikologi mereka. Kemudian faktornya itu bahwa globally gitu. Saya bingung ya di Indonesia ya. Maaf ini ya, saya akan mengatakan budaya merantau kita sangat lemah, rendah. Saya selalu katakan ini. Saya orang daerah. Ya. Kalau kita mengatakan begini ya, contohnya, berapa orang sih? Contohnya saya agak sedikit kesukuan. Berapa persen ke orang Batak di Jawa ini? Dan berapa persen ke orang Jawa di Sumatera? Berapa persen ke orang Batak di Bandung di Jawa Barat? Berapa persen ke orang teman-teman dari Sunda ke sana? Ya, kalau kita lihat ini, kan Soekarno dulu ngomong, udah melting aja akulturasi budaya, berangkat merantau gitu loh. Ya. Kita di sini di Indonesia kan sumber daya alamnya sangat bagus gitu. Tapi yang saya lihat di generasi muda kita, ketakutan untuk merantau. Sehingga di situ tadi ya, ini mungkin akan perlu riset untuk ini. Karena kenapa? Bagaimana mungkin teman-teman misalnya dari teman-teman dari Jawa Barat tahu di daerah sana sumber daya alamnya, sumber daya ininya, merantau aja takut. Bagaimana dia memperbaiki taraf hidupnya? Ya, kalau kita berbicara nih, setiap daerah berbeda upah minimum regionalnya. Oke. Kalau kita katakan di Kalimantan, upah minimum regionalnya udah hampir 7 juta, 6 juta. Sementara kita di Bogor cuma 3 juta, gitu loh. Ya kan? Kalau dia merantau katakan ke Papua, ya kan? Kalau dia mencari 100 juta, dia butuh kerja 30 bulan, 3 tahun di pabrik di Citerep. Ya, ini contohnya nih. Tapi kalau dia kerja di Papua, dia hanya butuh 1 tahun untuk dapat 100 juta. Ini kan sesuatu sebenarnya oportunitasnya sangat besar. Ya, ini contohnya loh. Ini yang namanya yang tadi itu kesejahteraan itu memang harus dibagi. Tapi dari makanya saya kebetulan Yayasan Bangun Nusa Bangsa SMK, yang saya suruh mereka itulah paksa mereka itu adalah budaya merantau. Budaya merantau itu sangat penting, Bu. Teman-teman semua. Kita di Indonesia, nggak usah dia merantau jadi TKI ke Malaysia. Di Malaysia kamu TKI cuma bayar 3 juta, 3,5, 4 juta. Di Papua kamu kerja 10 juta, bisa. Gitu loh. Tapi lebih takut dia ke Papua, yang Indonesia nggak urus paspor, nggak urus ini, mendingan dia ke Malaysia jadi tukang ataupun jadi TKI ilegal. Kan ada yang salah di sini, Pak. Kalau di riset dalam itu, karena kebetulan saya sering ke daerah-daerah gitu loh. Nah, kemudian for faktornya itu, transfer knowledge. Ya, transfer knowledge. Kalau kita lihat di Jababeka, ya kita di Jawa ya kita lihat, industri kan terpusat di sini nih. Ya, tapi memang baru-baru ini Sulawesi, Morowali, segala macam itu sekarang dibuka. Bagus sekarang lagi dibuka. Nah, sekarang persoalannya, apakah, ya itu tadi balik lagi, tanya lagi, apakah
teman-teman kita dari Jawa, Jawa Barat misalnya, DKI Jakarta, teman-teman dari Betawi, mau merantau ke sana untuk bekerja di sana, gitu loh. Ini kan artinya kalau kita tujuannya generasi emas dan mereka spirit dia bagus, Sumpah Pemuda itu loh, satu darah, satu darah, ya itu kan satu bahasa, satu itu. Tapi sebenarnya kalau diteliti secara dalam, ada kekosongan di sini, ada lubang besar. Ya, lubang besar. Di Indonesia, katakan ASEAN ya, kalau kita katakan gaji paling tinggi di mana? Katakanlah Singapura. Kita bisa katakan gaji mungkin di sana oke lah 10 juta, 15 juta gitu loh. Apakah di Indonesia ada daerah yang bisa menggaji buruh seperti itu? Ada, banyak. Di Kalimantan bisa gaji orang 15 juta, 20 juta bisa. Di Papua gaji orang 15-20 juta itu hal biasa. Ya, tapi ini saya katakan perlu juga kita globally perlu. Tetapi sebenarnya kalau kita masalah kue, fainya di Indonesia, menurut saya cukup dibagi untuk Indonesia. Sangat cukup menurut saya. Karena kenapa? Saya katakan tadi. Apalagi kita bisa menyambungnya itu dengan tadi digitalisasi, high-tech. Tapi sumber daya alam kita ini memang harus kita secure dulu. Jangan kita dihabisin di sini, kita ditawarkan Android, gitu loh. Dikasih lo tab, program ini, program ini, program ini. Kamu capek mempelajarinya, tetapi lumbung padimu dibakar gitu loh. Ini kan harus juga kita pahami bersama. Dikasih ini, tapi lahan kita dicaplok gitu loh. Sumber daya gas kita dicaplok, perkebunan kita habis, ini kita habis. Ya, ini perlu kesadaran juga bagi kita bahwa saya menarik tadi ekonomi secara ini segala macam. Tapi kalau bisa Pak Denny, izin Pak Denny, ya, memang secara integral dulu ada bukunya, integral dulu, baru itu di-separate. Karena anatominya seperti kita tubuh, saya sakit paru-paru misalnya. Apakah di Indonesia kan seperti itu? Oh, udah kamu ke dokter paru aja. Ternyata bukan paru-parunya itu bikin dia meninggal, Pak. Psikologisnya yang bikin dia meninggal. Ya. Jadi paru-parunya diperbaiki, psikologisnya nggak diperbaiki. Ya kan? Seminggu kemudian dia meninggal karena stres mikirin paru-parunya. Karena dokter mengatakan bahwa kamu nggak bisa diobati lagi, udah stadium 4. Minggu depan meninggal, Pak, dikubur. Ya kan? Kalau holistik itu, integral itu, diperbaiki dulu psikologinya, diperbaiki dulu culture-nya, model culture-nya. Australia, corporate culture modelnya paling bagus di dunia. I know it. Corporate culture model. Ini negara paling bagus corporate culture model. Mungkin itu bisa diangkat ke Indonesia karena kita negara suku, negara agama, negara yang ada sejarah yang cukup bagus. Ini menurut saya kekuatan kita ya, budayanya bagus. Tadi masalah jumlah penduduknya sangat bagus di 2045, produktif semua. Ya kemudian yang harus kita pastikan adalah lahan kita juga produktif sampai 2045. Jangan habis di lahan produktif, dihabisi sampai 20 tahun ke depan sama investor gitu loh. Ini yang saya takuti Pak. Kalau saya itu saya takuti. Ya, karena kenapa? Kalau hilang ini perkebunan, hilang ini hutan, hilang ini laut, hilang ini sawah, ya, jadi daerah industri seperti Cikarang katakan segala macam. Terus yang bertani siapa, Pak? Siapa yang bertani? Ya, kalau dulu Prof. Swaswono dari Gajah Mada mengatakan gini, apapun itu, mau kita perang, maupun segala macam, yang penting itu ada beras di belakang untuk dimasak. Jadi kalau kita perang juga dalam perut kenyang, itu banyak menurut beliau itu bahwa udah beras pangan itu paling penting, nah itu security. Oke, kemudian ya saya sebagai penutup, mungkin ini agak panjang, terima kasih atas semua ininya, perhatiannya. Kalau pendidikan menurut saya di Indonesia itu hal yang sangat penting. Tapi pendidikan ini menurut saya di breakdown lagi, spiritual dan culture-nya lah yang seharusnya dulu diperbaiki. Baru sistem sama sumber daya manusianya. Kalau spiritual dan culture sistemnya seperti apa? Bisa kita hire, Pak. Bisa kita hire. Seperti Malaysia, gitu loh. Mereka hire kita dulu untuk jadi guru di sana. Tapi mereka spirit dan corporate culture mereka bagus. Akhirnya mereka bisa melewati itu. Dan mereka juga bisa masih mau berantem sama Singapura untuk itu gitu loh. Oke, terima kasih. Mungkin Jaya Indonesia 2045 dan saya menunggu itu juga. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih banyak atas sharing-sharing ilmunya yang sungguh luar biasa pada pagi hari ini. Iya bener banget apa yang tadi Bapak bilang. Itu kondisi kaula muda saat ini memang
memprihatinkan gitu. Ya, ditambah dengan kondisi pandemi saat ini yang mempengaruhi psikologinya, sangat mempengaruhi psikologi mereka. Nah, dibutuhkan jadi peran ekstra bagi pendidik untuk mendidik anak-anak milenial saat ini, sehingga nantinya dapat menghadapi problematika kehidupan di tahun 2045 nanti. Nah, maka perlu adanya balance antara pemerintah dan masyarakat yang sama-sama berkontribusi untuk membenahi negara ini. Dan utamanya, permudahlah bagi guru di bagian administrasinya agar guru fokus dalam mendidik siswanya. Seperti itu ya mungkin apa ya simpulannya. Oke, baik. Terima kasih Pak. Kita lanjut ke materi ketiga yaitu kontribusi materinya ya. Kontribusi pemuda menuju Indonesia Emas tahun 2045, sorry. Sorry. Oke, yang akan dinarasumberkan oleh NF Ramadan Eskom selaku Ketua Umum GI. Oke. Nah, sebelumnya nih saya mau mengawali dulu. Pemuda yang digadang-gadang sebagai tongkat estafet perjuangan generasi terdahulu memiliki peran penting untuk berkontribusi untuk negara ini. Karena nantinya negara di tahun 2045 akan diisi oleh pemuda-pemuda saat ini. Untuk itu perlunya pembinaan saat ini bagi para pemuda. Supaya di tahun 2045 tidaklah menjadi orang yang awam lah atau mungkin takut atau malah nggak tahu sama sekali tentang sebuah revolusi yang akan nantinya dijalankan ke depannya. Oke, baik, langsung aja kita ke pemateri selanjutnya. Untuk Kang Rama, waktu dan tempatnya dipersilakan selama 30 menit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi terima kasih kepada Teh Nindi, dan tadi juga sudah terima kasih juga kepada Mas Denny dan Pak Rusel, materi yang sangat luar biasa. Mungkin saya hanya tambahan saja membahas tentang konsep Indonesia Emas ini, karena seperti yang tadi sudah dibilang bahwa Indonesia Emas 2045 yang akan mengisi Indonesia Emas itu adalah pemuda-pemuda kita hari ini dan beberapa tahun ke depan. Nah, kita harus pahami dulu bahwa pemuda menurut Undang-Undang nomor 40 tahun 2009 itu adalah yang berasal dari usia 16 sampai dengan 30 tahun. Tapi saya meyakini bahwa konsep muda sendiri itu tidak hanya berbicara usia, namun berbicara semangat. Berbicara tentang bagaimana kita mau berubah, berbicara tentang bagaimana kita mau berinovasi. Nah, jumlah pemuda sendiri di Indonesia itu ada 64,50 juta jiwa. Itu jumlahnya seperempat itu, 23,8% dari keseluruhan penduduk. Jadi 1 dari 4 penduduk Indonesia itu adalah kaum muda, generasi muda cukup banyak, dan diperkirakan dari tahun 2020 sampai dengan 2030 kita akan mengalami yang namanya bonus demografi gitu. Jadi pertambahan pemuda atau generasi muda kita ini akan sangat luar biasa. Jadi kita harus mampu untuk memaksimalkan dan memanfaatkan ini untuk mencapai cita-cita itu untuk generasi Indonesia Emas. Nah, ini statistik pemuda kita saat ini menurut hasil dari BPS ya, Persatuan Penduduk dan kelompok umurnya. Jadi mayoritas pemuda 55,11% itu di Pulau Jawa, gitu. Dan untuk usia pemuda sendiri dari 16 sampai 30 tahun itu lebih banyak di perkotaan. Ini selaras dengan tadi bahwa saya yang memang penggunaan penggunaan media sosial dan sebagainya itu memang lebih banyak di usia-usia pemuda. Maka itu menjadi salah satu tantangan kita di era globalisasi, di era perkembangan kemajuan teknologi ini, bagaimana memaksimalkan potensi pemuda untuk menjadi generasi-generasi yang berkompetensi dan berkualitas. Nah, peran generasi muda dan generasi emas. Saya
ada G sendiri mengkonsepkan bahwa peran generasi muda demi mewujudkan Indonesia Emas itu ada 4 konsep, itu menjadi agen perubahan ya. Dari sejarah yang sudah kita sering pelajari bahwa pemuda selalu menjadi salah satu ujung tombak perubahan. Lalu bahkan kemerdekaan kita pun diraih dan dibilang oleh semangat dan oleh jiwa muda gitu. Tahun 1945 lalu ke ke 65, lalu di era reformasi di 98. Lalu menjadi generasi yang inovatif. Nah ini di era kemajuan teknologi, ke era kemajuan segala macam hal, banjir informasi dan sebagainya, ini harus bisa dimanfaatkan juga. Kita harus mengeluarkan ide-ide baru, mengeluarkan gagasan-gagasan baru demi mewujudkan ya Indonesia maju, Indonesia emas, dan cita-cita dari para pendiri bangsa kita untuk menjadikan Indonesia menjadi negara yang maju tentunya. Lalu menjadi generasi yang memiliki kepekaan. Nah, yang dimaksud kepekaan ini adalah memiliki awareness gitu, kepekaan kepada lingkungan, kepada sekitar, kepada sesama, kepada masyarakat, kepada alam dan lain sebagainya. Karena salah satu kualitas pemuda yang saya yakini adalah pemuda Indonesia, pemuda yang hebat berkualitas adalah pemuda yang aware sama sekitarnya, karena dari awareness, dari kepekaan itulah yang mewujudkan inovasi itu sendiri gitu. Jadi, seperti itu. Lalu yang keempat adalah menjadi generasi G, genuine, impressive, dan energik. Apa maksudnya? Jadi generasi G atau genuine, impressive, energik ini adalah 3 gagasan utama dari generasi muda Indonesia Emas. Generasi muda itu harus genuine, dalam artian selalu mempunyai gagasan, ide yang original, ide yang segar, asli, dan harus bisa terus berkembang gitu. Lalu impresif, memberikan dampak kepada lingkungan, kepada negara, kepada bangsa, supaya kita bisa lebih maju gitu, karena dengan dampak itu kita bisa lebih berkembang. Lalu energik, nah ini semangat muda, karena pemuda atau generasi muda ini terkenal dengan semangatnya gitu. Jadi memang energik, harus terus bersemangat, tidak mudah menyerah, karena pemuda-pemuda saat dulu merebut kemerdekaan itu tidak pantang menyerah dan selalu energik. Ini semua sekian mungkin dari saya. Nindi, saya kembalikan lagi kepada moderator. Mohon kurangnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Kang Rama atas sharing-sharing ilmunya. Ya, benar banget apa yang tadi Kang Rama jelasin. Kalau misalnya peran pemuda itu sangat penting ya untuk kelangsungan Indonesia ke depannya. Nah, maka G adalah sebuah solusi menurut saya ya. Itu karena G adalah sebuah wadah bagi peran agen perubahan untuk menuntaskan segala, insya Allah ya, untuk membantu Indonesia menuntaskan segala problematika masalah untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045. Oke, bagi kawan-kawan yang ingin bertanya, sudah boleh, saya akan buka sesi pertanyaan. Oke. Bentar, ini coba saya cek dulu. Oke, sudah ada 3 penanya ya. Oke, baik, akan saya bacakan. Pertama dari Kang Yasin Sabut. Oke. Bagaimana untuk menanamkan semangat ke generasi pemuda penerus untuk mau peduli pada masa depan bangsa
Soalnya, saya sebagai pengajar kadang masih terkendala untuk membuka pandangan murid-murid saya. Oke, baik. Mungkin bisa dibantu jawab ya, Bapak Rusel kayaknya yang lebih tepat nih. Atau nanti boleh setelah Bapak Rusel, nanti Bapak Denny. Oke, saya coba jawab ya. Kalau saya sih selalu ilustrasi aja, dilihat aja orang tuanya. Nah, artinya apa kan seperti pohon itu kan kita lihat itu dari bijinya gitu loh, kemudian pohonnya. Jadi saya lebih melihat ke dalam. Artinya mungkin bagi saya teori paling tinggi itu teori tahu diri, Bu. Saya selalu pemegang teori tahu diri. Ya, kenal dulu dirimu, baru kita bicara. Who are you, who am I, gitu loh. Ketika kita ketahuan diri itu, dia tahu diri bahwa dia adalah anak dari orang tuanya, gitu loh. Nah, di sini kan dia akan lebih normal. Kebanyakan kasus kan begitu ya, kasus sebagai saya juga pengajar gitu loh. Ya, kalau itu kita sebutkan terhadap orang tuanya, dia itu pasti nangis. Ya, dia pasti akan berpikir untuk itu. Kemudian kedua, contoh-contoh di luar dia. Contoh-contoh di luar dia, misalnya, ya siapa yang paling dihormatinya? Sehingga apa? Ilmu mengenal diri ini menurut saya adalah ilmu yang pertama harus kita kenalkan ke anak. Ya, sehingga kita lebih dekat jadinya. Saya dengan anak saya bapaknya gitu loh. Oke, dalam satu sisi kita teman, rekan. Ya, tapi di sisi lain, aku ini adalah bapakmu, aku ini adalah orang tuamu. Gitu loh. Ini kan pendidikan artinya yang modal awal kita gitu loh. Ya. Ketika kita mulai sekolah dari PAUD, S1, S2, S3 sampai S4 gitu loh. Ini kan yang selalu memang dasarnya kita menuju sesuatu tempat, memulai apapun aktivitas kita. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua memang tadi kaitan bagaimana memang dia menyadari ya, ilmu kesadaran, ilmu sadar gitu loh. Kan ada 3 tipikal kan. Memang dari awal dia udah sadar. Yang kedua, harus dikomunikasikan dulu baru dia sadar. Yang ketiga, dikomunikasikan pun itu nggak secara sadar. Ini tingkatan paling ini gitu loh. Ya kan? Itu kan ilmu-ilmu alam gitu loh. Ilmu-ilmu alam. Anak-anak itu mau dihajar, dikontorin juga seperti apa, nggak sadar itu. Ya, tapi dia hanya nunggu saatnya terluka lebih parah di situ. Nah, kita tanya, kalau orang masih menampar dia berdarah itu masih biasa. Tapi kalau sempat dunia menampar dia, habis dia. Nah, ini kan filosofikal lagi. Kalau saya sih lebih menanamkan ke situ karena kenapa? Satu range-nya mereka juga di tahap-tahap umur yang mencari jati diri juga, mencari semacam gue ini gitu loh, ekstensi diri gitu loh. Ini juga kita harus hargai juga ekstensi dia seperti apa. Tapi kan terkadang dia koordinatnya itu sering di titik negatif. Kalau di titik positif masih enak gitu loh. Kalau dia ke arah titik negatif, nah itulah butuh kerjasama orang tua, guru begitu. Tapi yang sampai sekarang kita lakukan, alhamdulillah itu puji Tuhan itu semuanya everything is okay. Semuanya akan progres. Ada orang yang lambat untuk mencerna itu, tapi setelah nanti lulus dia akan menyadari. Ada dia di awal memang udah menyadari, oh begitu ya Pak ya. Tapi saya kira itu namanya ilmu manusia lah, ilmu ilahi lah, manusia gimana. Apa sih filosofi manusia itu? Masing-masing kita beragam. Otak di belakang kita beragam, latar belakangnya beragam. Kemudian tujuannya juga beragam. Tapi menurut saya itu mozaik, warna aja. Makasih. Oke. Sama-sama Pak, terima kasih banyak atas jawabannya. Oke, sekarang Bapak Denny boleh bantu menjawab? Ya. Kalau sebetulnya ada persoalan yang mungkin gampang-gampang susah gitu ya untuk diterapkan gitu, kalau untuk ngasih inspirasi ke yang muda atau yang anak-anak. Saya rasa bahwa sebenarnya contoh baik itu adalah memberikan kesempatan untuk yang muda itu ngelihat sesuatu dikerjakan secara baik dan benar itu seperti apa sih, gitu ya. Karena simple, saya waktu pas S1 gitu, terus ngelihat S2, S3, sekarang gitu, jadi ngelihat bahwa simpelnya misalnya kayak bikin seminar gitu. Bikin seminar tuh kan kadang suka kita bingung ya,
ada beberapa orang itu yang luar biasa panik disuruh bikin seminar, ngundang pembicara. Padahal banyak yang kayak hamin 1 hari aja bisa jadi seminar besar. Jadi lebih kepada bagaimana hal-hal besar itu diciptakan. Sebetulnya lebih kayak gitu. Gitu. Misalnya kita lagi mau apa ya, simpel aja kayak bikin tulisan atau bikin apapun gitu. Jadi memberikan contoh bagaimana sesuatu yang baik itu dikerjakan dengan standar yang tinggi. Nah, itu memberikan mereka kesempatan untuk lihat itu nggak gampang gitu ya. Berikan kesempatan bahwa belum tentu ada aksesnya. Makanya kalau kayak misalnya sebagai orang tua gitu ya, saran kalau saya masih single gitu ya, saya belum punya anak gitu. Cuma kalau misalnya mau apa bagi yang udah punya, mungkin ya coba lihat, ajak jalan-jalan ke tempat yang baru gitu ya, yang nggak pernah misalnya anaknya dibawa kemana gitu loh. Coba mungkin lihat, kalau misalnya saya kasih saran ke teman-teman ya simpelnya kayak, kalau Anda lihat gitu ya, ada orang-orang yang bisa jadi hebat gitu ya, coba dilihat waktu dulu pendidikannya itu gimana sih. Apakah dia seperti contohnya Pak Rusel tadi itu kan anjuran untuk melihat hal-hal besar itu salah satu dengan merantau gitu loh. Nggak semua orang lahir di tempat yang semuanya serba keren gitu. Kalau yang lahirnya di Jakarta, Anda sudah sering lihat gitu ya, standar pendidikan baik, rapi, tapi kalau yang enggak semua orang kan lahir di tengah kota gitu atau di kota yang standar ininya bagus. Jadi keinginan merantau itu orang tua itu memang perlu mengizinkan gitu. Ada sisi merelakan gitu, bahwa kalau anaknya agak jauh itu ya jangan dilarang-larang gitu, karena selama memang perginya ke tempat yang baik itu ada manfaat yang buat dia sendiri kan gitu. Jadi keinginan untuk mendorong itu yang sebetulnya penting untuk membuat yang lagi belajar ini melihat contoh baik dari hal-hal besar itu gimana sih cara dikerjakan gitu ya. Bahkan kalau Anda mikir misalnya ada forum besar kayak misalnya World Economic Forum gitu loh, yang datang kepala negara dari 100 negara gitu. Gimana cara manage-nya? Dibandingkan dengan misalnya seminar ini ya gitu loh, dalam arti bahwa ini seminar online gitu loh, mungkin manajer jauh lebih cepat gitu proses manage. Tapi itu kan something yang besar kan, yang kita nggak akan tahu kalau kita nggak punya kesempatan untuk lihat langsung dan belajar di balik itu sebenarnya gimana menciptakan hal-hal bagus gitu. Makanya tadi gitu, memberikan contoh itu bukan berarti kita kasih contoh, karena nggak semua orang tua itu hebat gitu. Nggak semua orang hebat dalam arti bahwa secara karir top gitu, enggak gitu, tapi mereka hebat bagi anak-anaknya kan gitu. Dan nggak berarti bahwa Anda harus jadi contoh terbaik. Kalau menurut saya, maksud saya lebih kepada yakin diri kita nggak berarti harus jadi contoh terbaik, tapi kalau kita tahu ada contoh yang baik, kita coba arahkan yang kita didik ini. Kalau dalam konteks dosen misalnya atau guru ya siswanya gitu ya, kalau misalnya orang tua ya mungkin anaknya, buat mereka punya kesempatan itu gitu. Tentu banyak kendala kan, misalnya ada beberapa ya, kalau misalnya ada seminar yang bagus gitu ya, terus mahal, ya tentu nggak bisa dipaksain juga gitu, tapi banyak hal lain yang sebenarnya gratis gitu kan. Itu makanya keinginan untuk bukan memberikan contoh, membuat mereka melihat ada contoh-contoh bagus gitu di sekitar, bahwa oh tuh gitu ya, acara yang bagus tuh kayak gitu, ini yang bagus tuh kayak gini gitu. Oh gitu. Bagaimana cara bikin apa ya, misalnya belajar yang baik dan benar gitu ya. Gitu. Karena nggak semua dari kita kan tahu cara belajar yang benar gimana. Begitu kita lihat ada, oh ternyata sih ini cara belajarnya bagus. Jadi memberikan akses itu yang penting sebetulnya kalau saya rasa. Oke, baik, terima kasih Pak Denny. Oke, Kang Yasin boleh bantu menjawab? Halo? Ya. Kang Yasin boleh bantu menjawab pertanyaan yang ini? Menambahkan. Ya, sebetulnya ya memang harus ditanamkan dari sejak dini gitu. Makanya konsep G itu sendiri adalah kita melakukan pengembangan potensi, pengembangan dalam artian kita menyiapkan generasi-generasi penerus untuk mampu peduli, salah satunya pada masa depan gitu. Sebenarnya melihat masa depan bangsa itu adalah melihat masa depan kita sendiri gitu. Jika kita ingin berubah, jika kita ingin memiliki masa depan yang baik, kita akan melakukan itu gitu. Kita akan melakukan sebuah perubahan, dan secara tidak langsung itu akan dengan sendirinya merubah lingkungan dan merubah negara. Jadi seperti itu. Kalau bagaimana kita mau merubah atau
mau memperdulikan masa depan bangsa jika kita sendiri tidak memperdulikan masa depan kita sendiri. Pada dengan sendirinya akan berefek bersenambungan. Ketika kitanya baik, ketika generasi mudanya baik, sadar, ya kedepannya negara pun akan membaik dan akan sadar. Ya. Itu sih. Oke, cukup ya, Kang Yasin. Oke, saya akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, ini ada pertanyaan, ada banyak banget di pertanyaannya ya. Mungkin saya akan singkat dari Asi Sutarsi dan Fatur Rahman akan saya gabung ya. Nah, intinya seperti ini. Bagaimana sih caranya agar pemuda saat ini atau generasi muda saat ini mereka tuh paham kalau misalnya nantinya mereka itu akan menjadi penerus bangsa seperti itu kan. Nah, untuk menjadi generasi emas itu seperti apa sih gitu. Nah, mengingat pemuda saat ini banyak yang salah langkah, bener banget nih. Banyak yang salah langkah dalam hal pergaulan yang kurang baik. Oke, seperti itu. Oke, bisa dimulai dari Bapak Dedi dulu. Oke, ini sensitif ya kalau bicara salah langkah. Juga gitu ya. Tapi bahwa saya tipe yang percaya bahwa sebenarnya kesempatan selalu ada gitu, selalu datang lagi. Tapi ada definisi yang kadang kita sendiri sering salah ketika melihat atau mendefinisikan salah langkah. Anda salah langkah misalnya apa? Salah milih kampus. Gitu. Nggak berarti harus pindah kan. Gitu. Karena kalau bicara salah pilih kampus, Anda yakin Anda salah? Belum tentu juga gitu. Banyak kok gitu yang jadi tokoh besar itu bicara seperti ya kalau mentor saya gitu ya, mentor saya kebetulan mantan Menko gitu beliau. Gitu. Cita-citanya dulu masuk ITB pengen belajar bikin roket, gitu. teknik roketan atau kedirgantaraan gitu. Ujungnya jadi ekonom, masuk UI gitu loh. Dan karirnya jadi salah satu ya sampai jadi pernah jadi dubes, jadi Menko gitu, jadi tokoh besar, jadi salah satu pegawai ekonomi. Apa ada kesalahan gitu? Apa betul salah langkah itu buruk? Dan kalau kita tipe-tipe ya mungkin kalau larinya kembalikan pada kayak persoalan-persoalan apa jalur hidup nggak ada yang tahu kan. Jadi sebenarnya salah langkah ini salah langkah apa? Kalau salah langkahnya adalah Anda salah milih bentuk karir itu belum tentu salah. Ya, karena kenyamanan dan kesuksesan itu yang pertama tadi ya. Kayaknya kalau definisi sukses jarang kan sukses itu nyaman sebetulnya. Tapi keinginan kita untuk berbuat lebih baik itu yang lebih penting kan. Jadi sebenarnya bentuk salah langkah seperti apa? Kalau Anda mestinya ya ambil pendidikan yang lebih tinggi levelnya karena Anda merasa perlu tapi Anda nggak ambil gitu loh. Ya kan nggak ada salahnya di waktu yang akan datang Anda ambil, nggak ada istilah telat kan kalau untuk belajar. Tapi kalau salah langkahnya cuma apa dari segi field, kalau saya rasa sih tadi definisi salah langkahnya sendiri Anda yakin Anda salah langkah, belum tentu juga Anda salah kok. Gitu. Jadi tetap dimanapun berada kalau saya selalu ya lakukan yang terbaik. Anda udah masuk ke dalam diri Anda sekarang, lakukan yang terbaik. Ketika Anda mau pindah juga nggak masalah, tapi itu bukan karena Anda salah langkah, karena Anda lihat ada peluang yang baik. Saya biasanya kalau sharing saran ya seperti itu gitu. Jadi nggak ada istilah salah langkah sebetulnya. Anda di situ sekarang, ya kalau Anda lihat ada kesempatan lebih baik ambil. Gitu. Jadi pindah bukan karena salah langkahnya ya. Saya biasanya sih. Kalau Oke, bener banget ya. Berarti mungkin bener kali ya ini istilah lebih baik telat daripada tidak sama sekali, seperti itu kali ya. Jadi lakukanlah saja yang terbaik, yang penting itu kamu suka juga, dan semua orang sukses itu pasti ada apa ya, ada struggle-nya sendiri. Oke. Nah, untuk Bapak Rusel bisa? Coba ya saya nanya masalah behavioral ya, perilaku ya. Mungkin saya coba itulah masuk ke sana. Ya, kalau kita lihat ya, persoalan di Indonesia itu narkoba ya. Seram ini, menyeramkan. Ya, kemudian yang lain lagi lah, yang lain-lain lagi masih banyak lah. Yang aneh-aneh banyak lah, generasi muda ini. Ya memang ya kita di situ tadi, apa namanya, hukum juga tidak sanggup untuk itu, menyelesaikan itu. Ya, hukum itu kan setelah terjadi. Artinya setelah terjadi gitu, setelah ada korban, setelah banyak masalah, baru hukum bisa dipakai.
Nah, yang menjadi concern saya sebenarnya lebih kepada memang sekarang ini di zaman digitalisasi ini, orang tua itu effortnya harus 10 kali lipat sebelum ada digital. Effortnya itu 10 kali lipat. Kalau dulu zaman kita udah tahu, paling si Russell itu mainnya di sana, di dekat sawah sana. Itu main bola di situ, paling main di situ gitu. Ya kan? Kalau di zaman digital ini, 1 jam Anda hilang, Anda bisa ke 10 tempat, Bu. Ya. Bisa 10 tempat 1 jam. Ya. Dan Anda akan kembali 1 jam seperti tidak terjadi apa-apa. Ya, itu ini yang menjadi satu soal. Itu mungkin bukan lagi gejala sosial, tapi berusaha udah penyakit sosial sekarang. Rekan-rekan saya, orang-orang tua segala macam, yang paling ditakuti sekarang bukan masalah bagaimana dia mencari uang. Ini takutnya adalah bagaimana dia untuk menjaga anaknya. Ya. Sampai keluar suatu standar nih orang tua nih. Kebetulan saya bergaul dengan orang tua. Kalau anakmu nggak narkoba, 90% kamu sebagai orang tua udah berhasil. Bayangkan, udah sampai segitunya. Hopeless-nya masalah bagaimana mendidik anak. 90% kamu sebagai orang tua sudah berhasil, manakala anakmu tidak menyentuh narkoba. Itu udah menjadi suatu ketetapan hukum kekekalan massa itu. Iya. Tapi kembali ke sekarang gitu loh. Ya. Melihat mereka adalah aset negara dan mereka sebenarnya nanti yang memegang negara ini ke depan. 25 tahun ke depan. Nah, ini juga harus diselesaikan. Ya. Bagi saya, pemerintah itu memang harus nomor 1 narkoba ini diselesaikan. Ini sangat bahaya sekali, Bapak Ibu. Ya, ini udah seperti Anda cari permen, ini barang. Ya, di mana-mana ada di Indonesia ini, ya udah seperti Bronx. Ada beberapa tempat seperti Bronx. Ya, tidak ada lagi di situ dia melihat hari besok. Mana ada di hari besok? Jangankan tahun depan, besok aja dia nggak bisa lihat lagi matahari terbenam. Di pikirannya itu udah drugs gitu loh. Nah, ini menurut saya ya itu tadi, penegakan hukum 1, itu yang pertama. Yang kedua itu tadi, orang tua sekarang ya tidak lagi seperti orang tua kita dulu. Oh, nanti si Russell tuh kuliah, dia butuh dana 1 juta, ntar saya kirikan tanggal segitu. Enough. Doanya udah langsung ke atas itu, Bapak Ibu. Sekarang kasih uang, kasih isi pulsa, kasih ini, kasih itu, kasih transport, kasih uang Grab, kasih itu segala macam. Bukannya prestasi yang datang ke orang tua. Masalah lebih besar lagi yang datang. Nah, kalau Bapak Ibu pergi ke Polda setempat, kasus ini paling besar. Ya, ini data, ini kita bicara data. Tapi ya udahlah. Terus orang tua sekarang, ya itu tadi, memang kembali lagi Bapak Ibu. Ya, orang tua sekarang bukan lagi berbicara investasi. Ya, doanya juga, semuanya, nyawanya, hidupnya, memang 99% melekat ke anaknya. Kalau hanya 75% gagal itu. Ya, bayangkan anaknya pergi juga harus dikuntit dari belakang. Karena kenapa? Teknologi ini sekarang liar sekali. Fasilitas itu terlalu memberikan mereka untuk memfasilitasi semacam ada behavioral mereka yang itu. Tapi disitulah. Nah, makanya saya katakan kalau kita lihat juga sekarang, contohnya, lihat di nanti dari WHO, penderita HIV/AIDS itu umur 16 ke 23 paling tinggi. Ini menandakan apa? Kemudian nanti dia akan turun dari umur semakin dewasa dia memahami sampai 40-50, 40-an turun. Setelah 40-an ke atas naik lagi nih, nakal lagi nih. Nanti coba dilihat di WHO itu. Makanya pertanggungan insuransinya itu tinggi di sini nih. Kalau untuk polis itu kesehatan. Saya pernah ngobrol sama legalnya gitu ya. Karena mereka tidak paham, belum paham bahaya gitu loh. Pendidikan ininya belum bahaya. Umur 16 ke 20 ini presentasi penderita HIV/AIDS. Bayangkan, fakta loh ini. Bahkan di kampung saya di Toba sana, angka umur ini yang jadi penderita paling banyak. Bukan umur 30-an udah sarjana, udah paham dia cara melindungi dirinya, security dirinya. Dia kan nggak paham arah bahaya. Ya kan, belum itu. Nah, di sini saya katakan, saya bilang sama bupatinya di sana, Bupati Toba. Persoalan pertama kalau jadi bupati, ini nomor 1, selamatkan sumber daya manusianya.
Karena kenapa? Lihat prevalensi penularan HIV/AIDS di kampung kita. Di kampung saya di Toba sana, Bu. Bekasi, coba data. Nomor 1 Bekasi. Ya, coba lihat. Jawa ya di sekitar kita ini deh. Bogor tinggi. Ya, kalau kita pergi ke rumah sakit daerah Bekasi hari Senin, Selasa, ribuan orang, Bu, untuk konsultasi masalah itu yang udah kena. Dan itu mereka itu di situ. Di sini karena apa? Apakah karena mereka jahat? Tidak. Sebenarnya pendidikan lagi, Bapak Ibu. Mereka kekurang pahaman, kampanyenya kurang. Nah, untuk generasi muda sekarang, 1928 kampanye udah besar banget itu. 1 tumpah darah, 1 bahasa, 1 itu. Seharusnya itu tadi 100 tahun kemudian di tahun 28, ini juga harus dirembus lagi nih. Dibuat lagi slogan yang baru lagi. Apa Sumpah Pemuda di tahun 28 nanti kalau kita merayakan 100 tahun loh gitu loh. Pak, apa sih sebenarnya jargon 28 ke 45 itu di 28 Sumpah Pemuda itu dihidupkan lagi. 1 abad Sumpah Pemuda katakan 1928. Supaya memang itu melekat di hati mereka, melekat di kejiwaan mereka. Itu. Kalau yang lainnya secara prosedural itu tadi Des Kesehatan, Des Pendidikan, Komisi HIV/AIDS. Sekarang kabupaten sudah mendirikan. Karena kenapa? Tingginya angka itu, gitu loh. Nah, ini saya katakan persoalan itu juga itu. Orang tua ini yang paling takutin sebenarnya. Ini yang ditakutin. Bukan persoalan anak saya berhasil jadi S1, S2, S3, tapi anak saya selamat dulu lah. Jangan penyakitan gitu loh. Ini kan sesuatu yang oke tradisional, tetapi memang itu faktual. Itu sih dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak. Oke, mungkin Kang Yasin bisa dipersingkat. Nanti mau lanjut ke sesi pertanyaan selanjutnya. Oke. Jadi kita sebenarnya konsepnya adalah hari ini tidak bisa disamakan dengan hari kemarin gitu. Betul seperti Pak Rusel bilang bahwa di era kemajuan teknologi ini ya anak mudanya juga ikut berkembang. Jadi memang banyak sekali metode-metode baru yang keluar untuk bagaimana sih mengkonsepkan kembali bahwa anak-anak muda ini adalah penerus bangsa tadi kan gitu. Dan berbicara salah langkah, ya kita harus baca dulu salah langkahnya kemana, karena tidak semua yang salah itu tidak tepat gitu. Tapi yang terpenting adalah kita mampu berubah dan berkembang. Itu sih. Oke, terima kasih banyak. Oke, lanjut nih. Pertanyaan terakhir kayaknya ya. Ya. Bukan kayaknya, emang pertanyaan terakhir. Oke, saya akan gabung Baban Instrumen dan Neti Herawati. Nah, apa sih yang membuat pemuda dulu sama sekarang itu berbeda? Mengingat dulu sebelum kemerdekaan, peran pemuda sangat berpengaruh terhadap perubahan Indonesia, sedangkan sekarang tidak berpengaruh dulu. Nah, lalu bagaimana sih cara menumbuhkan karakter inovatif pada diri generasi muda zaman sekarang yang sudah semuanya ada di media sosial? Nah, gimana sih menumbuhkan karakter dan inovasinya ya, biar tetap menjadi pemuda yang berkualitas dan berkarya? Nih, dikutin. Nambahin dari Adi Kurai. Oke, bisa langsung dijawab, Bapak Denny. Kalau dari sisi pemuda dulu dan sekarang, saya bingung juga. Saya jadi pemudanya sekarang soalnya kan nggak dulu. Pertanyaan trik. Oke, sisi yang sekarang aja dulu. Kalau yang sekarang itu tadi seperti yang saya waktu lagi present tadi kan saya kasih lihat bahwa peran sosial media ini jadi luar biasa buat pemuda sekarang, gitu ya. Dan itu masuk ke segala aspek. Jadi jangan terlena. Pertama, manfaatkan itu untuk membuat yang membantu kita gitu untuk berkembang, gitu ya, mendapatkan lebih banyak informasi dengan baik dan benar, dan jangan salah fokus. Karena salah fokus kan, karena persoalan sekarang itu kan kita dapat informasi terlalu banyak ya, gitu, dan membuang sampahnya ini yang jadi susah luar biasa, gitu ya. Nggak sengaja email Anda itu, apa pernah email Anda tuh nggak dapat email 1 hari, gitu ya? Kayaknya setiap jam itu ada email pasti masuk. Itu kan informasi semua kan, nggak sengaja Anda langganan newsletter, habis beli satu barang online atau
Anda nggak daftar pun jadi terdaftar di newsletternya gitu loh, yang kayak gitu kan. Nah ini pemuda sekarang ini bukan kesulitan mencari informasi, mungkin kalau yang dulu begitu. Jadi waktu pas SD kelas, saya nggak tahu kelas 1 atau kelas 2 SD kali ya, saya pernah nanya ke ayah saya, kalau saya mau tanya tentang apapun, nanyanya ke siapa? Ayah saya bilang, ya tanyanya ke papa. Kenapa enggak? Waktu itu belum ada Google kan, gitu ya. Saya lahir tahun 92 gitu, jadi masih waktu itu mungkin awal 2000-an, Google belum ada. Gitu. Dan ternyata sekarang udah ada kan. Kita ada tempat mana kita bisa tanya apapun yang kita mau. Gitu. Dari situ kita arahkan ya, tapi tadi informasinya terlalu banyak. Mana yang relevan, mana yang memang betul-betul verified, itu jadi tantangan lagi kalau sekarang. Gitu. Dulu itu saya bingung gitu, karena tadi waktu SD saya betul pernah tanya itu ke ayah saya gitu ya. Kalau mau nanya sesuatu tentang apapun ke siapa? Gitu ya. Zaman dulu itu yang saya tahu ada ensiklopedia kan, yang jumlahnya buku tebel banyak gitu loh, dan nyarinya juga luar biasa pusing. Kalau sekarang itu saya lagi riset ya, saya butuh informasi spesifik, saya ketik keywordnya dan saya betul-betul mau cuma tahu tentang itu, keluar gitu ya, semua dokumen yang ada kata itu di dalamnya. Tapi itu tadi nyaringnya luar biasa susah. Gitu ya. Untuk bikin satu paragraf gitu literatur review, mungkin yang perlu dibaca bisa ya sebetulnya butuh cuma 2 literatur yang bagus. Tapi waktu kita searching ketemunya 30 literatur gitu loh, buang dari 30 ke 2-nya ini luar biasa. Gitu. Tapi gitu. Jadi kecermatan kita dalam mengelola informasi ternyata gitu kalau buat pemuda zaman sekarang tantangannya. Gitu. Karena salah misinformasi, disinformasi ini yang luar biasa. Gitu. Yang terjadi di Amerika yang akhirnya demokrasinya rusak luar biasa itu kan karena informasi kan. Informasinya nggak ke konten gitu loh, apalagi ada aktor yang ternyata ada di posisi penting dan malah jadi kompor gitu untuk kekacauan, itu yang betul-betul jadi bahaya sekarang. Mungkin saya rasa tadi dalam kemampuan kita mengelola informasi gitu, mana yang harus kita baca dan mana yang enggak gitu ya. Grup WhatsApp di handphone kita ya, setelah ini mungkin kita evaluasi lah mana yang harus live gitu ya. Masih nggak gampang itu ya, kan banyak gitu loh informasi yang betul kita nggak perlu dan malah ngeganggu fokus kita. Mungkin itu kali ada di situ persoalan pembedanya. Oke, nah menurut Bapak Denny, gimana nih cara menumbuhkan karakter inovatif, karakter yang inovatif bagi pemuda biar selalu berkarya, apalagi di kondisi yang seperti ini? Inovasi bergantung pada profesi, itu satu. Tapi nggak pernah ada profesi yang nggak bisa berinovasi. Kalau Anda jadi entrepreneur, itu udah pasti peluang besar gitu untuk berinovasi. Kalau Anda jadi akademisi, inovasinya agak terbatas. Kalau Anda jadi PNS, katanya sih sulit. Saya belum pernah jadi PNS gitu ya. Katanya itu paling sulit berinovasi. Gitu. Karena memang sistem udah ada gitu. Tapi kalau kita ngeganggu berinovasi malah mengganggu. Itu tadi. Makanya degree dari inovasi itu beda-beda di setiap profesi. Gitu. Tapi nggak ada profesi yang melarang adanya inovasi. Gitu loh. Bahkan Anda jadi buruh di pabrik misalnya ya, gitu ya, itu profesi baik kan gitu loh. Dan kalau Anda berinovasi mesinnya bisa rusak kan. Jadi hati-hati gitu loh. Ada degree, ada macam-macam. Cuma kalau dalam arti berinovasi adalah bahwa mungkin kesadaran ya bahwa ketika Anda berinovasi, Anda bawa kebaikan, maka itu akan balik ke Anda sendiri kok. Gitu. Itu sebabnya kalau di perusahaan yang baik, yang tadi Pak Russell sempat bilang ada corporate culture beberapa negara bagus ya, memang betul seperti Australia termasuk yang salah satu yang memang paling bagus ya kan. Memang di sini kan kalau dari segi pendapatan salah satu yang tertinggi di dunia gitu ya, pendapatan per kapitanya gitu. Jadi memang ada treatment yang baik untuk inovasi gitu ya. Pertama disediakan insentif dan memang disediakan uang gitu. Itu penting gitu, karena kalau nggak dihargai inovasinya ya spiritnya makin rendah gitu untuk berinovasi. Lagi tantangan inovasi yang terbesar itu kan generasi berkuasa yang senang dengan status quo kan. Ya seperti kalau di kantor itu ya atasan yang senang dengan status quo itu barrier untuk inovasi yang luar biasa. Itu harus diakui. Kalau saya background akademis jadi literally nggak punya atasan langsung kan. Enak aja bicara gitu. Tapi kalau ini kan yang apalagi yang tadi ya PNS gitu yang struktur rigid begitu, itu sulit untuk bicara begitu. Tapi kalau memang betul gitu ya, anda kasih ide apa, mungkin yang di atas sudah terlalu pusing, terlalu banyak kerjaan gitu, atau misalnya soal numpuk gitu ya, udah kan macam-macam, jangan bahas lagi, jangan kelarin aja dulu kerjaannya. Nah tapi itu tadi satu hal penting adalah bahwa memang kerjaan harus kelar dulu baru bicara inovasi gitu. Itu karena inovasi fokusnya adalah ini bisa dikerjain lebih efisien. Nah, itu cari. Tapi simpelnya adalah kalau inovasi Anda baik, bahkan atasan yang rigid sekalipun nggak nolak kok.
gitu. Itu saya yakin. Dalam arti memang membantu ya. Ya Anda karirnya ya tadi misalnya di kementerian hukum dan HAM gitu. Anda inovasi terbidang itu nggak apa-apa. Kalau terus Anda inovasinya bikin eksperimen nuklir gitu ya nggak mungkin kan. Inovasinya nggak ini karena ada salah jurusan kan tadi. Gitu. Ada lulus dari apa terus masuk ke kantor mana, nah itu tadi. Kalau inovasinya membantu, Anda akan diapresiasi betul. Oke, baik, terima kasih Pak Denny. Oke, Bapak Rusel bisa giliran menjawab. Kalau saya sih berpikiran begini, Bapak Ibu, setiap masa perangnya berbeda. Pemuda dulu dengan sekarang, masanya juga berbeda, tujuannya berbeda, perangnya juga berbeda. Ya, bukan berarti kalau kita lihat dengan ketersediaan sekarang dengan dulu lebih enak sekarang, belum tentu juga kalau kita peer-to-peer. Ya, kalau dulu kan pemuda itu bagaimana kita mau merdeka ya dengan apa? Ya kita bukan angkat senjata lagi, tapi kita bersatu misalnya begitu. Oke, kita merdeka. Setelah itu sekarang perangnya itu berbeda. Ya. Kalau perang sekarang kan melawan diri sendiri, bukan melawan orang lain. Ya kan? Anak-anak sekarang banyak battle kepada himself, herself gitu loh. Battle-nya ke situ. Bahkan juga kalau kita campurin juga orang tuanya jadi lawan terbesar dia. You don't know me gitu ya. Ya kan keren, bahasa-bahasa alay kan gitu kan. Kita juga pusing jawabnya. Kamu nggak pernah memahami saya sebagai anakmu katanya. Orang tuanya salah. Orang tuanya mau minum racun juga dengar itu kan. Ngapain ku kasih makan ini anak dari gini, ngomongnya begini gitu loh. Kenapa aku racun aja waktu kecil ini, misalnya kan begitu. Itu sesuatu hal yang original sekarang. Dan mereka itu nggak bisa disalahkan. Anak muda sekarang nggak pernah salah. Padahal bersalahan. Gitu loh. Ya kan? Kalau ada pengadilan untuk ini, mereka ini semua masuk penjara ini. Ya. Terus bagaimana? Ya kalau bagi saya, kita guru, kita itu mendampingin. Gitu. Sampai pada masanya mereka nanti sadar. Entah apa yang menyadarkan, ditabrak dulu, dipukul dulu, atau pingsan dulu. Itu. Karena kenapa? Itu tadi, udah terlalu banyak variabelnya terlalu liar semuanya. Liar. Panjang ke sana, lebar ke sana, itu jadi liar. Perjalanan anak-anak ini juga liar. Nah, terus so what? Untuk kita kembali kepada fitrah, kembali kepada core-nya gitu loh. Ke 2045 yang sebagai tujuan dari seminar ini. Ya kembali tadi, menurut saya yang paling itu 100 tahun Sumpah Pemuda itu benar-benar gaungnya itu harus digaungkan segaung-gaungnya. Secara makro ya. Itu secara makro. National project lagi itu. 1 abad kita gitu loh. Artinya 1 abad kita itu lebih duluan itu nanti daripada Indonesia kita merdeka 2045. Nah, ini menurut saya sangat penting. Jadi masih punya waktu kita katakanlah 15-17 tahun lagi untuk membenahi 2045 itu. Jadi kesadaran holistik ini dulu, kita bernegara, berbangsa, setumpah darah itu, 100 tahun itu, bahwa kita itu dari 1928 pemuda loh yang menentukan negara ini mau merdeka loh di 1945. Kesadarannya di situ. Nah, kemudian akan dilakukan nanti untuk orang tua secara mikro, kembali institusi pendidikan, institusi agama, budaya, adat istiadat, pendampingan, kekeluargaan, keluarga besar. Kita ini kan family gathering semua ini, Indonesia ini. Luar biasa Indonesia kekayaan aja sebenarnya. Kalau di luar kita, lu nggak kelaparan, lu mau kemana? Mau makan ke rumah siapa lu kelaparan? Rumah tetangga lapar? Nggak bisa. Di Indonesia, mana? Kalau lapar ya udah, bang bagi nasinya dong. Masih bisa kita gitu walaupun pertama kenal. Malu-malu aja di situ ya kan, pakai muka tebal aja gitu loh. Tapi hierarkinya itu, budaya itu udah terbentuk. Dan menurut saya ini, ya orang tua sekarang, ya itu tadi. Harus bekerja sama dengan orang tua yang lain. Kalau nggak bekerja sama dengan orang tua yang lain, susah juga ini anak selamat. Udah bikin grup aja lah, kemana anaknya pergi udah, sahabat aja udah, gitu. Karena bagi saya udah bukan sekali 2 kali, ratusan kali kasus seperti ini kita hadapin, Bapak Ibu. Sampai kepada area bahwa mereka itu udah terlalu jauh langkah hidupnya, penyimpangan hidupnya. Udah sampai terlalu, bahkan kita juga bingung. Wow, masih muda banget kok begini ya gitu loh. Kita aja bingung gitu loh. Tapi karena persoalan netizen, persoalan dia semua jadi artis sekarang kan gitu kan. Anak-anak sekarang kan semua jadi artis, semua pin jadi
role model bagi temannya. Habislah waktunya untuk jadi role model. Sementara role modelnya di kurva negatif kan begitu. Ini kan jadi ini. Tapi kita yakin budaya kita kuat, ya, struktur masyarakat kita kuat, sosial kita kuat, ya, hukum kita juga sangat bagus untuk untuk memfasilitasi itu, ya. Kalau kita lihat sekarang ya, misalnya hukum itu baru keluar nih yang namanya restoratif justice, gitu. Artinya nggak semua harus dihukum kalau itu berbentuk pelanggaran dan ketidaksadaran mereka. Gitu loh. Itu hukum kita semakin bagus. Artinya nggak boleh lagi ada orang di penjara kalau memang dia itu tidak sesuatu yang sangat fatal, menghilangkan nyawa orang gitu loh. Tapi kalau hanya persoalan-persoalan lain narkoba apa gitu sekarang nggak boleh lagi di penjara dalam ukuran tertentu. Yang menarik. Itu aja dari kami. Untuk mudah-mudahan untuk orang tua semangatlah, nggak ada persoalan di sini saya lihat. Cuma persoalannya kerjasama itu. Di Indonesia ini kerjasama itu yang harus kita kuatkan. Kembali ke Sumpah Pemuda itu. Masalah yang lain itu selesai menurut saya. Nggak ada. Ilmu itu kan terlalu tinggi. Semuanya berulang kok. Teknologi juga berulang. Kejadian juga berulang. Peristiwa apapun berulang semua kok. Ya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Bapak Rusal. Oke, Kang Yasin. Kang Yasin, sorry, maaf. Kang Rama maksud saya. Ya. Sekjennya udah ada ya, jadi udah lihat bedanya Nindi ya. Oke. Ya, membicarakan tentang Indonesia Emas, membicarakan tentang generasi muda. Kita sebagai generasi muda yang ada hari ini harus peka juga gitu. Kita tidak bisa menuntut generasi muda yang lain untuk bisa berubah, untuk bisa sadar, untuk bisa berkembang, tapi kitanya sendiri tidak merangkul gitu, tidak memposisikan diri sebagai yang sadar, yang mampu memeluk gitu, membawa mereka atau ibaratnya bergandengan tangan lah untuk Indonesia Emas. Nah, berbicara tentang pemuda, memang benar pemuda dulu dan sekarang berbeda sekali, namun yang harus kita garis besar adalah, yang harus kita garis bawahi adalah semangat yang tidak pernah berubah gitu. Semangat juangnya yang harus terus dikobarkan gitu. Saya sepakat dengan Pak Rusel tadi tentang 2028 ya, 100 tahun Sumpah Pemuda itu harus digaungkan karena semangat awal kemerdekaan itu dari 1928 yang diawali oleh pemuda-pemuda ini. Itu sih kalau dari saya. Cukup. Cindy, terima kasih. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Terima kasih banyak untuk seluruh pemateri yang telah memaparkan materinya dan terima kasih banyak juga bagi kawan-kawan yang telah join pada webinar lebih tepatnya, webinar pada pagi hari ini. Oke, saya akan membacakan kesimpulan, ya, yaitu Indonesia Emas itu harus berkelanjutan dengan adanya penyetaraan dari segala sisi. Nah, caranya dengan menggaungkan kembali Sumpah Pemuda secara kontinu dan memberikan kesempatan generasi muda untuk berkreativitas dan berinovasi. Untuk itu, kita sebagai generasi muda pun harus memiliki konsistensi yang dinamik agar dapat menghadapi segala problematika yang akan dihadapi pada tahun 2045. Oke, terima kasih semuanya kepada seluruhnya telah mengisikan waktu luangnya untuk berbagi ilmu, sharing-sharing ilmu pada pagi hari ini, dan kurang lebihnya mohon maaf. Saya Nindya Khairul Sarawati selaku moderator mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mungkin kepada Mas Denny, terima kasih banyak kepada Pak Rusel. Mungkin Bang Yasin selaku Sekjen dari Ji mau ada yang sampaikan terlebih dahulu. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semua pemateri, baik itu Bang Denny, Pak Rusel, dan Ketua Umum Ji,
Kak Rama dan Kak Nindi selaku moderator yang sudah memberikan banyak pandangannya untuk webinar pada hari ini. Dan untuk seluruh audiens yang sudah menyaksikan dari awal sampai sekarang, semoga saya harapkan bahwa webinar pada hari ini bukan hanya berhenti pada sekarang, tapi juga bisa menjadikan batu fondasi untuk kita bisa mempersiapkan Indonesia Emas 2045. Mungkin kalau misalnya kita bicara angka, 2045 itu masih ada 24 tahun lagi. Ya. Tapi menurut saya 24 tahun itu bukan waktu yang lama untuk mempersiapkan Indonesia Emas 2045. Karena saya berkeyakinan bahwa ketika kita gagal merencanakan, berarti kita merencanakan sebuah kegagalan. Ketika kita gagal merencanakan Indonesia Emas pada tahun 2045, berarti kita juga merencanakan kegagalan Indonesia Emas tersebut. Makanya harus dipersiapkan dari saat ini. Kayak tadi yang dibilang Pak Rusel bahwa tonggak pertama kemerdekaan Indonesia dimulai dari Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Jadi butuh sekian waktu sehingga Indonesia dapat mencapai sebuah kemerdekaan di tahun 1945. Begitu juga untuk Indonesia Emas 2045 harus juga dimulai pada saat ini. 2021 sampai 2045 diharapkan dapat menjadi sebuah proses agar tercapainya Indonesia Emas 2045. Dan penutup dari saya kembalikan ke Kak Rama selaku Ketua Umum G. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi kepada seluruh yang sudah mengikuti webinar ini. Terima kasih Mas Denny, Pak Rusel, sekali lagi, Kak Nindi, Bang Yasin. Ya mungkin kita cukupi saja pertemuan kita kali ini. Semoga kita bisa bertemu di lain hari. Dan semoga apa yang kita cita-citakan menuju generasi emas, menuju generasi yang berkualitas, menuju Indonesia maju, dan menuju Indonesia yang lebih baik lagi bisa tercapai. Terima kasih. Sekian mungkin, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ngapain lu?